سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu jamaah majelis taklim, assalam yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat, keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih melimpahkan rahmatnya untuk kita sekalian, sehingga pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahim. Pagi ini kita berada di tempat yang terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mengkaji upaya meningkatkan kualitas hidup melalui fastabiqul khairat, atau dengan fastabiqul khairat kualitas hidup kita dijamin bisa meningkat. Di mana posisi fastabiqul khairat? Satu kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang beriman itu kalau akhir tahun itu muhasabah, bukan hura-hura. Awal tahun bangun tekad dengan semangat fastabiqul khairat, dan ini tahunan. Sesungguhnya sikap ini bisa dilakukan setiap hari. Menjelang tidur itu muhasabah, bangun tidur membangun tekad dengan semangat fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat itu bisa harian, bisa pekan, bulanan, atau tahunan. Tapi yang lebih produktif itu setiap hari. Profesor almarhum Buya Hamka itu pernah mengajarkan kepada kita, ketika kita mau tidur itu hendaknya dialog dengan Allah dengan 3 dialog. 1, ya Allah, rahmat yang Engkau amanatkan kepada kami telah kami pergunakan untuk membina keluarga, bekerja, menolong sesama. Terimalah sebagai syukur kami dan terimalah sebagai amal ibadah buat kami. Jadi laporan menjelang tidur. Yang kedua, ya Allah, jika dalam sehari saya melakukan dosa, ampunilah dosa-dosa kami. Itulah hakikat wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati beneran. Tapi taubat sebelum mati itu bukan kalau sudah sakit keras baru taubat, bukan. Sepanjang hidup ini ya isinya harus taubat. Apalagi setiap menjelang tidur kita sempatkan untuk mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, ya Allah, kalau hidup kami dalam satu hari itu kurang sempurna, berilah kesempatan kepada
bisa menyempurnakan kehidupan besok pagi. Nah, 3 muhasabah ini kalau kita lakukan setiap hari, maka insya Allah begitu bangun tidur muncul tekad. Tekadnya apa? Karena tadi malam menjelang tidur sudah minta kepada Allah untuk diberi kesempatan menyempurnakan hidup lagi. Maka begitu dikasih kesempatan hidup, mesti bersyukur kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi runtut menjelang tidur melakukan muhasabah dengan 3 komunikasi dengan Allah. Begitu diberi kesempatan hidup, bangun kembali. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah dimatikan. Jadi orang mau tidur itu sebenarnya mau mati gitu. Doa mau tidur itu doa pamit mati gitu. Maka begitu diberi kesempatan hidup kembali kemudian bersyukur. Lantas syukurnya tidak berhenti pada doa, tetapi diwujudkan dalam perilaku nyata. Itu apa? Ia mulai sholat malam, terus sampai sholat subuh. Syukur-syukur kalau bisa ke masjid nyambung subuh. Nah, begitu bangun dan bersyukur, kemudian bangun tekad. Hari ini sebagai mana permohonan saya kepada Allah untuk bisa menyempurnakan hidup pada hari ini, maka saya harus bertekad menyempurnakan hidup. Motivasinya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi berlomba dalam kebaikan itu selain individu terhadap dirinya sendiri, juga berlomba dalam kebaikan itu secara komunitas. Antar seseorang saling berlomba dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Jadi begitu bangun bersyukur, mewujudkan syukur dengan ibadah, lantas bangun tekad. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, Rasul memberi motivasi begini. Man asbaha layang widur mali ahadin ghufira lahu majana. Barang siapa yang bangun subuh tidak ada niat untuk merugikan orang lain, maka Allah akan memberikan ampunan. Wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka'ajrin hajatin mabruratin. Barang siapa yang bangun subuh berniat nolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka, maka Allah memberi pahala sama dengan pahala haji mabrur, surga. Jadi dengan niat baik kemudian diwujudkan niatnya itu dengan berbuat baik, maka setiap pagi itu kita bisa nyelengi surga. Dan itu motivasi, dan itu fastabiqul khairat. Maka muhasabah dan membangun tekad jangan menunggu tahunan, tapi setiap hari kita mau tidur kita muhasabah. Kalau sehari berbuat dosa ya minta ampun, istighfar kepada Allah. Kalau terasa hari ini kok amalan saya kok biasa-biasa saja, minta kesempatan kepada Allah untuk besok disempurnakan. Maka setiap pagi itu ada progres. Jadi sibuknya orang hidup itu bangun tidur itu ada progres untuk meningkatkan kualitas hidup. Bukan bangun tidur terus mikir kok mangan opo. Sementara yang rakus itu kok mangan sopo. Nah, kalau gitu ya bukan Abdullah, ya, bukan hambanya Allah, tapi hamba nafsu, hamba perut, hamba jabatan, hamba harta dan sebagainya. Nah, jadi ibu sekalian,
Ini pentingnya muhasabah dan membangun tekad untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang mencantumkan perintah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama dalam surat Al-Baqarah 148 dan yang kedua dalam surat Al-Maidah 48. Nanti ibu-ibu silakan baca tafsirnya. Sekarang sudah modern sekali, browsing tafsir di mana-mana itu bisa. Tolong ditambahkan. Nah, saya ingin sampaikan fastabiqul khairat adalah perintah berlomba-lombalah dalam kebaikan. Agar apa? Agar hidup ini tidak sekedar jadi orang baik, tapi dengan lomba menjadi yang terbaik. Semangat lomba itu semangat juara. Jangan cuma semangat penggembira. Yang namanya lomba itu harus menjadi juara. Kalau nggak punya mental juara, ya nggak lomba namanya. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi yang terbaik lewat fastabiqul khairat. Maka intinya perintah berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita jangan hanya menjadi orang baik. Itu pun sudah bagus menjadi orang baik, tapi jadilah yang terbaik. Terbaik itu baik di antara yang baik. Misalnya khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, itu artinya makhluk yang terbaik dari yang baik. Itu khairul bariyah. Jadi menjadi khairul bariyah itu mengantarkan diri menjadi sebaik-baik makhluk yang lebih baik dari makhluk yang terbaik. Itu khairul bariyah. Sama dengan fastabiqul khairat. Nah, ibu-ibu sekalian, secara bahasa fastabiqul itu berasal dari kata sabaqo, artinya berlomba, saling mendahului, tapi dengan sportivitas, bukan saling jegal. Fastabiqul seperti ini. Ibu sering dengar kata musabaqah tilawatil Quran. Nah, sabaqah itu lomba untuk menjadi yang terbaik. Sedangkan khairat berarti kebaikan-kebaikan. Jadi fastabiqul khairat secara harfiah berarti berlombalah dalam kebaikan. Maka hidup ini harus selalu membangun semangat lomba untuk jadi juara. Secara terminologis fastabiqul khairat mengajak umat Islam untuk tidak hanya melakukan kebaikan, tetapi juga berlomba-lomba dalam melakukannya agar menjadi yang terbaik dalam kebaikan. Sekarang apa implementasi agar kita menjadi yang terbaik di antara yang baik? Implementasinya adalah bahwa berlomba dalam kebaikan itu dapat dilakukan dalam berbagai bidang secara global lewat ibadah dan muamalah. Ibadah itu bisa ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Berlomba-lomba dalam sholat itu bukan lomba sholat, bukan lomba sholat, tetapi bagaimana sholat kita menjadi yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bagaimana agar sholat kita ini semakin baik? Pertama, ya paham tentang ilmu sholat, tentang sifat-sifat sholatnya Rasulullah diteladani. Bersamaan dengan itu, ketika umur kita semakin bertambah, kemapanan untuk meraih sholat khusyuk itu semakin kuat. Jadi semakin bertambah umur, kematangan pribadi semakin mantap, maka kematangan dalam sholat khusyuk semakin kuat. Itu fastabiqul khairat. Jadi jangan berhenti sholat itu, yang penting lepas kewajiban.
Tapi jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan, karena kebutuhan kita ingin tambah terus. Demikian pula puasa, baca Quran. Baca Quran jangan sebatas bisa baca lafaz, tapi bagaimana bisa membaca Al-Quran baik tekstual maupun kontekstual, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Sehingga baca Quran itu harus menemukan santemnya Quran. Dan santan itu nggak nampak loh. Ibu-ibu kan sudah biasa ketemu santan ya. Tapi proses untuk menjadi santan itu kan rumit sekali. Karena santan itu disembunyikan oleh Allah di dalam kelapa. Dan kelapa itu dibungkus dengan tempurung. Dan di luar tempurung ada sabun. Dan kelapa itu tempatnya di atas. Kalau kita hanya tahu kelapa itu pohonnya kayak gini, buahnya kayak gini, strukturnya itu sekedar tahu. Tapi kalau memahami, menemukan makna, intisari, pesan moral, santannya kelapa itu di mana? Di dalam. Maka untuk menemukan santan, ya, sabut itu harus dibelah, tempurung harus dipecah. Itu pun baru ketemu kelapa. Santannya di mana? Ya harus diikhtiari, diparut. Itu pun baru menemukan parutan kelapa. Santannya di mana? Harus diperas kan? Nah, kita harus meras kecerdasan kita untuk menemukan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Santannya ayat itu harus memeras kecerdasan untuk menemukan santannya. Itu baru fastabiqul khairat. Jadi kalau sekedar baca tulisan, ya sudah bagus daripada nggak bisa sama sekali. Kalau sekedar sehari one juz sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau selain baca tulisan, one juz jalan, santannya ditemukan. Karena setiap ayat itu ada santannya. Itu baru fastabiqul. Saya pernah menyarankan jamaah ibu-ibu di Masjid Taqwa Blitar, karena greget untuk mengkaji ayat Al-Quran itu kuat sekali. Saya sarankan ibu kalau tadarus itu satu orang baca satu ayat, orang berikutnya baca terjemahannya, yang baca terjemahan dilanjutkan baca ayat, sampingnya baca terjemahannya. Kalau ada kesulitan memahami dicatat, nanti kalau ketemu saya baru ditanyakan. Sukses itu. Jadi baca ayat, ngerti artinya, setelah itu memahami maknanya, baru menemukan santan. Pola seperti itu bagus untuk fastabiqul khairat. Nah, muamalah, ya, misalnya silaturahim, berbakti kepada orang tua, akhlak, jujur, amanah, adil, dan adat kebiasaan menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, menikah dengan niat baik dan sebagainya. Ini implementasi fastabiqul khairat. Tujuannya apa? Satu, tujuannya untuk mendapat ridhonya Allah, meraih pahala yang berlimpah dan menciptakan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pentingnya di mana? Fastabiqul khairat mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kita perlu sadari, kesempatan itu hanya muncul sekarang. Yang lalu sudah nggak lagi milik kita, sudah nggak nemu lagi kesempatan karena waktunya sudah berlalu. 1 jam sekarang ini milik kita, 1 jam yang lalu sudah nggak kita temui sampai kita mati. 1 jam ke depan, insya Allah kalau Allah menghendaki kita ketemu 1 jam ke depan. Nah, disinilah peranannya fastabiqul khairat. Rasul mengingatkan, idza asbahta fala tandiri masa wa idza amsayta fala tandiri sholat. Ketika kalian diberi kesempatan bertemu dengan waktu pagi, segera beramal soleh. Jangan ditunda-tunda datangnya waktu sore. Mengapa? Karena nggak ada yang bisa menjamin bisa ketemu dengan waktu sore.
Dan ketika diberi kesempatan bertemu dengan waktu sore, segera beramal soleh. Jangan ditunda-tunda datangnya waktu pagi. Mengapa? Karena nggak ada yang bisa memberi garansi ketemu dengan waktu. Nah, disinilah pentingnya fastabiqul khairat. Biar apa? Biar kesempatan itu tidak selalu disia-siakan. Nah, dalilnya sudah saya cantumkan di situ, ada tambahan selain Al-Baqarah 148, Al-Maidah 48, ada juga nanti Ibu kaji surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 26 yang menyebutkan tentang kenikmatan surga bagi orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Disediakan balasan khusus bagi orang yang fastabiqul khairat. Maka termasuk fastabiqul khairat. Kalau datang lebih dulu dan menempati tempat di depan, itu fastabiqul. Itu fastabiqul. Jadi berlomba untuk yang terdepan, yang lebih bagus, yang terbaik dan sebagainya. Termasuk fastabiqul khairat kalau dalam setiap menerima ajakan itu selalu yang terdepan. Ada pengalaman saya dulu waktu saya bimbing ngaji di Madiun Islamic Center Madiun itu sejak 94 sampai sekarang. Itu zamannya masih 37 orang. Nah, waktu itu masih pinjam rumah orang karena halamannya luas. Nah, ketika saya kali ketiga itu ditemui oleh seorang ibu sepuh gitu. Ternyata pemilik rumah itu terus beliau pesan sama saya, jangan pulang dulu Pak. Oh baik. Kenapa? Ayo rumahnya aku jualan mangga. Kok biasa? Mungkin nanti bagi hasil kali ya. Terus ternyata di belakang rumah besar itu, rumah zaman Belanda itu ada pohon mangga, gadung bagus, dan dipanen, sudah siap panen, siap jual. Jadi begitu selesai pengajian, saya disuruh mendampingi beliau. Itu untuk kata beliau, Pak, ini nanti kalau terjual semuanya, semua itu saya infakkan untuk pengajian. Makanya Ustadz saya suruh tunggu di sini, dapatnya berapa, Ustadz jadi saksi untuk saya serahkan ke panitia. Beliau belum mengicipi satu pun mangga, tapi semuanya dijual. Dan setelah saya tanyakan ke panitia, ini gimana sejarahnya itu? Ya beliau kalau ada permohonan apapun pasti yang terdepan. Dan beliau selalu menyediakan air kendi di depan gapura rumahnya. Untuk diminum siapa? Untuk diminum orang yang jalan, tukang beca, yang belanja ke pasar, anak-anak pulang sekolah. Dan wafatnya apa? Wafatnya Bapak Ibu, sholat maghrib sujud pertama itu sudah wafat. Karena apa? Ya karena tidak pernah menyanyikan kesempatan. Luar biasa. Saya punya pengalaman yang sangat mendalam. Jadi tidak hanya itu, ini kan yang saya ketahui lah. Tapi putrinya itu cerita sama saya, ternyata kalau ada panenan apapun itu tidak boleh diambil oleh siapapun sebelum terlebih dahulu diinfakkan. Itu fastabiqul khairat. Nah, inilah Ibu mengapa kita ini perlu mengkaji dua ayat tentang fastabiqul khairat. Dengan memahami makna fastabiqul khairat, umat Islam diharapkan dapat termotivasi untuk terus berbuat kebaikan dan berlomba-lomba dalam meraih kebaikan di segala bidang. Nah, sekarang mengapa Allah menyuruh kita fastabiqul
Apa belum cukup dengan perintah dan larangan? Apa belum cukup perintah amar ma'ruf nahi mungkar? Apa belum cukup wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr? Kok masih diperintahkan lagi berlomba-lomba dalam kebaikan? Jawabannya ini. Dengan fastabiqul khairat, amalan orang beriman tidak minimalis, namun terus berkembang karena jiwa sudah termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi begini, kalau kita sholat fardu itu baru melaksanakan ibadah pokok. Kalau pokok ya pok bondo kan, kembali modal kan. Nah kapan untungnya? Nah agar untung, sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, namanya sholat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Fastabiqul khairat lagi, sholat qiyamul lail, sholat duha, syukrul wudu, tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar sholat kita tidak minimalis, pok bondo. Kalau pok bondo, ya nggak untung kan? Maka hidup ini harus fastabiqul khairat, misalnya dalam sholat. Agar apa? Ibadah itu tidak minimalis. Ibu ngeluarin zakat, itu baru pok bondo. Karena mengeluarkan zakat itu bukan uang kita. Mengeluarkan zakat itu mengeluarkan hak orang. Karena itu zakat bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin, tapi kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan yang bukan haknya, lantas diserahkan kepada yang berat. Itu zakat. Karena itu kalau orang zakat sesungguhnya belum fastabiqul khairat. Baru fastabiqul khairat kalau sesudah zakat itu berinfak dan bersedekah. Itu fastabiqul khairat. Puasa. Kalau puasa Ramadan yaitu kewajiban pokok itu. Bagaimana agar kewajiban pokok ini ada nilai tambahnya? Ya puasa sunnah. Nah, dan seterusnya. Maka dengan ini fastabiqul khairat memotivasi kita jangan sampai amal ibadah kita ini minimalis, tapi harus terpacu untuk selalu maksimal, sehingga hari demi hari ada progres, amalannya lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Yang kedua, dengan fastabiqul khairat diharapkan orang beriman tidak berspekulasi dengan umur, tidak berspekulasi dengan waktu. Spekulasi itu kan untung-untungannya, itu jelek. Spekulasi orang menunda berbuat baik, bilang nanti dulu, tunggu sebentar, sih repot. Terus kapan nggak repotnya itu? Itu spekulasi konyol. Diajak sholat, diajak taklim, sibuk dinas. Begitu pensiun, ayo kita jamaah, ayo kita ngaji. Saya repot ngurusi putu. Ya, putu diurus, padahal ada orang tuanya kan. Dirinya sendiri nggak diurus, malah jadi pengurus. Terus kapan fastabiqul khairatnya? Jadi itu spekulasi konyol itu rugi besar. Maka waktu itu jangan ditunda-tunda. Jadi jangan menunda kesempatan baik yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Tidak semua orang diberi kesempatan berbuat baik. Maka begitu ada peluang berbuat baik, ambil peluang itu dengan semangat fastabiqul khairat. Jangan sampai spekulasi. Nah, mengapa kita nggak boleh spekulasi? Karena waktu itu kan berjalan terus. Allah berikan gambaran dalam surat Yasin 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah. Manzilah itu tempat orbit. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, ke
kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Jadi hidup ini seperti bulan. Begitu lahir kita bayi, bulan itu kalau tanggal 1 kan namanya bulan sabit ya. Tapi tidak selamanya bulan itu sabit. Berganti hari, membesar, puncaknya di bulan purnama. Tapi ingat, tidak selamanya bulan itu purnama. Detik purnama habis, masuk tanggal 16. Detik tanggal 16 habis, masuk tanggal 17. Akhirnya tanggal 29, 30 kembali lagi. Nah, hidup kita itu seperti itu, berjalan pasti. Nah, sekarang apa relasi hubungan antara fastabiqul khairat dengan umur? Itu dapat diibaratkan seperti hubungan antara wadah dan isi. Umur ibarat wadah, sedangkan fastabiqul khairat adalah isi. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu isi terhadap umur sebagai wadah. Wadah tanpa isi ibarat padi tanpa beras, pohon tanpa buah, jasad tanpa roh. Oleh karena itu, umur yang terus berjalan pasti tanpa berhenti harus diisi kebajikan dengan semangat fastabiqul khairat. Ibu renungkan ini. Segelas air putih itu sebutannya karena ada isinya. Kalau hanya gelas kosong ya namanya gelas kan. Tapi begitu ada air putihnya namanya segelas air putih. Berarti sebutan itu tergantung isinya ya. Satunya segelas susu, berubah kan? Sama-sama wadahnya, begitu isinya beda, namanya beda. Segelas susu, harganya beda. Maka umur itu wadah. Berkualitas dan tidaknya umur kita tergantung apa isinya. Sama-sama gelas, kalau diisi STMJ namanya beda, harganya juga beda. Apalagi diisi jus stroberi, apalagi diisi durian, apalagi diisi apa bu? Yang enak-enak itu bu? Nangka, apokat, ya, dan sebagainya. Maka wadah berkualitas dan tidaknya tergantung apa isinya. Maka jangan pernah berspekulasi dengan umur. Sama dengan gini bu, saya sering memberi ilustrasi gini. Pabrik pengalengan air atau pengalengan ikan atau pengalengan buah itu kan mesinnya sudah siap omplong kosong kan bu, kaleng-kaleng kosong kan. Begitu mesinnya dihidupkan, kaleng ini kan maju otomatis ke tempat pengisian. Nah, akhirnya kan kaleng ini diisi kan. Nah, kaleng yang sudah diisi kan otomatis maju. Kaleng yang kosong maju untuk diisi. Nah, kaleng yang sudah diisi kan terus ditutup. Geser lagi di label, geser lagi di packing, geser lagi dikirim ke berbagai toko kan. Itulah umur kita. Per detik itu harus kita isi dengan kebaikan, seperti kaleng kosong yang maju ke tempat pengisian diisi, terus ditutup, di label, di packing, dikirim. Nah, umur itu per detik kita kirim ke akhirat bersama isinya. Apa jadinya? Kalau kaleng kosong ini maju ke tempat pengisian, kok nggak diisi? Maju lagi ditutup, berarti nutup kaleng kosong. Maju lagi di label, berarti ngelabeli kaleng kosong. Maju lagi di packing, maju lagi dikirim, berarti apa? Ngirim kaleng kosong. Fatal kalau sampai terjadi kaleng kosong maju ke tempat pengisian, diisi terus tumpah. Jangankan isinya, kalengnya aja nggak terkirim. Mari kita renungi, per detik umur kita itu harus diisi. Karena umur ini wadah, harus diisi dengan amal soleh. Kalau tenaga kita nggak bisa apa-apa, lisan kita yang berzikir, berdoa,
beristighfar, baca Quran, dan kaulan ma'rufah, kaulan karimah, kaulan sadida, kaulan layyina, kaulan maisurah, dan kaulan barinah. Dan itu nggak ada alasan aku harus tambah tua, terus kayak sopo tidak bisa, tetap bisa. Justru semakin tua itu fastabiqul khairatnya harus semakin tidak ada yang tidak bisa. Tidak bisa itu hanya kata yang lahir dari semangat yang lemah. Selama semangatnya tinggi, fastabiqul khairatnya kuat, insya Allah nggak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Sekarang kalau gelas kosong ini Bu diisi yang namanya ini apa Bu? Namanya itu saya nggak punya perhiasan jadi nggak ngerti. Ini apa berlian ya? Berlian. Kalau sak gelas itu diisi berliannya disuntek, harganya jadi mahal kan? Bukan mahal gelasnya, tapi mahal isinya. Apalagi dikasih ini Bu, emas sama berlian. Jadi di kopiok gitu dalam gelas. Diisi perhiasan yang begitu mewah dan diisi berbagai berlian juga. Nah, jadinya harga gelasnya menjadi terangkat. Karena apa? Isi gelas itu terdiri dari barang-barang yang mahal dan mewah. Untuk itulah Allah memberi nasihat untuk direnungi dengan baik. Ayatnya pendek Bu, surat Yasin 68. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Ibu, ayatnya pendek tapi nasihatnya nasihat kehidupan. Karena apa? Semua kita tanpa terkecuali itu mendapat nasihat dari ayat ini. Tidak ada yang dikecualikan. Gambarannya seperti ini. Ini sudah saya masukkan di makalah ya. Masuk ya. Nah, jadi begini Bu. Makna ayat itu ada 3 nasihat. 1, umur itu bertambah, jatah hidup semakin berkurang. Umur bertambah, anugerah Allah semakin berkurang. Dan hidup perjalanan pasti menuju kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Itu nasihat yang terkandung dalam surat Yasin ayat 68. Orang hidup itu seperti gerak jalan sehat. Semakin jauh meninggalkan start, semakin dekat menuju finish. Afala yaqilun, Allah tanya, maka mengapa mereka tidak memikirkan bahwa semakin usia kita bertambah, jatah hidup itu semakin berkurang. Apa yang kita lakukan? Fastabiqul khairat. Justru dengan sisa umur harus digunakan untuk fastabiqul khairat. Dengan sisa umur, semangat untuk meningkatkan kualitas hidup semakin meningkat. Nah, kalau tambah umur, kegiatannya cuma rekreasi terus, biar menghilangkan stres. Ibu, stres itu bukan karena kurang rekreasi, tapi kurang amal soleh, kurang zikir. Karena kalau pulang rekreasi tambah sedih karena uangnya habis. Jadi capek. Tambah usia itu harus ngebut Bu amalnya. Seperti lari itu kalau mendekati finish, kalau kepingin jadi juara, larinya kan semakin kencang. Ya hidup ini juga begitu. Nah, sekarang yang kedua, ini semua Bu, tidak ada yang dikecualikan. Nunakisu fil khalqi, begitu umur bertambah, anugerah Allah semakin berkurang.
umur bertambah, paling terasa itu daya ingat menurun, penglihatan menurun, pendengaran menurun, gigi tanggal satu persatu. Walaupun dokter gigi, mata juga menurun walaupun dokter spesialis mata. Telinga pendengaran menurun walaupun dokter THT. Menurun semua. Nggak ada yang dikecualikan. Dalam kondisi ini yang harus kita lakukan apa? Satu, syukuri rahmat yang tersisa. Tinggal berapapun rahmat yang membersamai kita harus terus disyukuri agar rahmat itu menjadi manfaat dan barokah. Kalau tidak disyukuri, lebih banyak mengeluh, maka rahmat itu berubah menjadi azab. Karena wala in kafartum inna azabi, jika kamu kufur, ingat siksaku amat berat. Sehingga banyak lansia itu yang hidupnya berkecukupan tetapi terus nelongso, materi berkecukupan tapi mengalami kegersangan spiritual. Mobil ada bahkan 3 di garasi itu, tapi hidupnya merana. Karena apa? Ya karena tidak mensyukuri rahmat yang tersisa. Yang muncul apa? Mengeluh. Tambah tua itu lorong kabeh sih. Wis lorong kabeh, bocah-bocah gak ono sing nyambangi. Cok meneh nyambangi, WA saya ora. Di WA malah gak dibalas-balas. Kalau begitu kan membebani psikologi. Psikologi tambah berat. Akhirnya apa? Wah, muka ini semakin mendung. Gelap. Raut wajah menjadi gelap. Karena itu syukuri rahmat yang bisa. Tinggal berapapun, alhamdulillah. Walaupun tua begini masih bisa ngaji, banyak temannya, yang teman-temannya juga pondok lansianya. Sehingga kalau curhat itu sehati. Apa yang sampai alami saya juga alami. Karena itu ayo ke kancan podo tuweki. Kan enak gitu. Jadi kita harus mengelola manajemen kolbunya harus dimainkan, Bu. Dan jangan merasa tua sendiri. Jangan merasa tua sendiri. Sehingga hidup ini terus nyaman. Yang kedua, hadapi realitas hidup apa adanya, yaitu qanaah dalam bahasa Arab. Jadi semakin tua, selain mensyukuri rahmat yang tersisa, qanaah, nerimo. Dengan membandingkan banyak orang yang ada di bawah kita. Misalnya ketika semakin tua, linu-linu misalnya. Untung masih linu saja. Nah, kalau semua organ tubuh sakit semua kayak opo. Karena itu ketika kita mengalami linu, ya disabari, tawakal sambil berdoa semoga linu saya ini menghapus dosa-dosa saya. Sambil mijiti dengkulnya si linu sambil istighfar, jangan merana sendiri. Gak dengkulnya dilampau aja kok linu barang. Gak boleh gitu, Bu. Karena dipakainya sudah lama, Bu, sudah puluhan tahun. Untung itu bikinan Allah, kalau bikinan pabrik itu ya sudah tidak karukan mereteli kali ya. Jadi seperti itu. Ya, kita sabari, kita tawakal, kita syukuri, kita qanaah. Yang penting lagi menghadapi kenyataan bahwa semakin umur bertambah, anugerah Allah dikurangi, lakukan kompensasi positif. Seperti apa? Kesehatan boleh menurun, kekuatan boleh menurun, tapi iman harus meningkat. Ibadah semakin istiqomah, amal soleh semakin bertambah, akhlak semakin bagus. Kalau 4 kompensasi positif ini kita miliki, nah, berarti kita punya fastabiqul khairat. Kita sedang berfastabiqul khairat, menunaikan perintah Allah dalam 3 surat itu. Al-Baqarah,
Al-Maidah Al-Mutaffifin. Nah, maka meskipun secara fisik kurang semua, tapi iman meningkat, ibadah istiqomah, amal bertambah, akhlak semakin bagus. Yang ketiga, makna ayat ini adalah hidup perjalanan pasti menuju kehidupan akhirat. Jadi intinya gini, manusia itu hidup terus sebenarnya. Dari rahim ibu kan hidup, begitu masa tinggal di rahim ibu habis kan lahir ke dunia, hidup lagi kan, hanya pindah alam. Nah, batas waktu hidup di dunia habis, harus pindah alam ke alam akhirat. Ya hidup, cuman pintunya lewat mati. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian adalah pintu dan setiap manusia pasti melalui pintu itu. Gak ada jendelanya, Bu. Gak ada pintu samping, pintu belakang, pintu kanan. Ya cuman satu pintu, itu namanya mati. Jadi kalau pindah ke akhirat itu harus mati dulu. Maka mati itu nggak perlu ditakuti. Karena takut mati ya pasti mati, nggak takut mati juga mati. Lah ngapain takut? Malah buang-buang energi aja. Yang disibukkan adalah menyiapkan bekal agar mati itu husnul khotimah. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi kalau sibuk takut mati, akhirnya ya trauma terus, hari-harinya stres. Bayangkan mati, dengan mati itu sudah gemeter. Karena itu yang perlu disadari adalah bahwa mati itu tanda sempurnanya hidup manusia. Karena kalau manusia nggak mati-mati malah nggak sempurna. Ya, ibu kan bisa melihat berita manusia tertua di dunia, bisa apa? Sudah tergantung orang lain kan, nggak bisa menikmati. Maka mati itu sempurnanya hidup. Karena kalau nggak mati-mati malah nggak sempurna. Bayi lahir itu tanda sempurnanya hidup bayi. Karena kalau bayi nggak lahir malah nggak sempurna. Apa ada berita bayi sampai brengosen di rahim itu? Nggak ada. Nah, kemudian kalau sudah hidup di dunia, sempurnanya ya mati. Karena mati itu proses perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Nah, karena kematian itu proses perpindahan, maka yang disiapkan adalah bekalnya. Sehingga orang itu kalau mudik sangnya banyak, itu tenang, nyaman. Mudik dari Jakarta bawa uang 1 miliar, ya nyaman, Bu. Pesawatnya VIP, landing di Abdurrahman Saleh, langsung dijemput Alfa. Nyampe di rumah makan sak malam diteleponi, tolong bawa makanan ke sini, saya mau ngundang teman-teman alumni. Kenapa? Bawa uang 1 miliar. Tapi kalau pulang dari Jakarta cuman bawa uang 500.000, mikir naik pesawat nggak ada tarifnya, nggak ada tiketnya, kereta api enggak, bis malam juga enggak. Akhirnya apa? Gandol truk. Nah, ke akhirat itu terkesopo gitu. Karena itu kita harus sendiri fastabiqul khairat, itu menghimpun amal dalam rangka apa? Proses perpindahan menjadi mudah, mendapat fasilitas dari Allah. Jadi itu. Nah, sekarang Ibu, umur manusia itu seperti es batu. Es batu itu dipakai atau dibiarkan, ia tetap mencair. Es batu itu kan harganya nggak seberapa ya, Bu. Apalagi kalau sudah mencair malah nggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli cairan es batu? Tapi Bu, kalau es batu itu banyak campurannya kayak gini, es batu menjadi bernilai, Bu. Nah, kalau es batu yang masih lembab itu dicampuri sirup, susu kental manis, ada durian, ada nangka, ada apokat, ada stroberi, harganya menjadi itu. Kenapa? Es batu lebih banyak aksesorisnya daripada es batu murni. Umur kita itu harus banyak aksesorisnya, yaitu iman dan amal soleh.
ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah dan seterusnya. Baru meninggal. Umur itu ibarat air mengalir kan Bu. Umur manusia itu bagai air yang mengalir di sungai, akan terus mengalir tanpa berhenti dan tidak akan kembali mengalir terus sampai muara. Jadi sebenarnya Pak Gesang itu bagus dalam lagunya itu, air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut. Nah itu sebenarnya filsafat hidup. Cuman karena dinikmati lagunya ya cuma lagunya doang, tidak menemukan santernya lagu itu. Sebenarnya ini umur itu habis terus Bu, kembali ke muara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan umur itu seperti air mengalir itu nggak pernah berhenti Bu. Andai kata dibendung dia mencari terobosan, dan tidak mungkin air mengalir itu balik ke atas lagi, tidak mungkin. Karena itu Ibu, kita mesti memanfaatkan umur ini, kesempatan ini dengan baik. Jangan pernah berspekulasi dengan umur. Nah, bahwa setiap bertambahnya umur memunculkan unsur-unsur kematian sebagai nasihat bagi setiap manusia. Ini tadi yang unsur tersebut adalah tumbuhnya uban dan tanggalnya gigi, beragam penyakit yang membersamai seperti kolesterol, hipertensi, diabetes, asam urat. Nah, kalau muncul penyakit-penyakit kayak gini, anggap ini teman dekat kita, partnership kita untuk membantu kita mengelola iman, mengelola kesabaran, mengelola tawakal kepada Allah. Kolesterol, hipertensi, diabetes, asam urat, ini alarm yang mengingatkan kita kolesterolmu sudah 400. Maka makan yang mengandung kolesterol harus dihindari. Ketika hipertensi sudah di atas 200, ya maka harus diobati. Diabetes juga begitu. Jadi ini teman setia, jangan dimusuhi. Jangan dimusuhi. Kalau memusuhi malah stres. Kalau dia dimusuhi ya tetap datang, dan dimusuhi juga bersama kita kan. Mending kita menghibur diri, banyak teman. Mbak, sampean kolesterol itu 190, alhamdulillah. Aku malah 150, Mbak, alhamdulillah Mbak. Gitu. Kan, jadi alhamdulillah bertaburan kan itu. Kalau ketemu teman, sampean kolesterol itu 250, oh masih tenang saja. Insya Allah kita pelan-pelan turunnya, penting nggak sampai 500. Nah sampean bilang, aku ya orang aku sulit dah Mbak, kasih 10. Loh gak apa-apa, jadi saling nasihat gitu kan enak ya. Jadi hidup ini jadi nyaman gitu loh, jadi nggak mengeluh aja. Keluar dari ruangan dokter, wajahnya itu kayak stres. Kolesterolku 500, terus sampai mencicil gitu. Uang mencicil juga agak menurunkan kolesterol kan gitu. Nah, ngapain gitu? Kita kelola sendiri Bu, kita kelola sendiri. Baik. Nah kemudian usia tua adalah fase yang lebih dekat kepada Allah. Bukan hanya mengenang masa lalu, tapi masa lalu hendaknya dijadikan pelajaran. Jika masa lalu sukses, maka kesuksesan harus dipertahankan dan akan lebih baik jika ditingkatkan. Jika masa lalu mengalami kegagalan, maka kegagalan harus dijadikan pelajaran untuk tidak mengulang kegagalan yang sama. Imam Ghazali mengemukakan agar setiap hari kita meluangkan waktu sesaat, misalnya habis subuh itu bagus. Imam Ghazali memberi contoh ini, aku tidak mempunyai barang dagangan kecuali umur. Apabila umur habis, maka habislah modalku, sehingga putuslah harapan untuk berniaga dan mencari keuntungan lagi. Allah telah memberiku tempo pada hari yang baru ini, memperpanjang usiaku dan memberi nikmat. Renungan kayak gini ini perlu ya. Seperti pelajaran yang disampaikan almarhum yang tadi, ada 3 muhasabah itu menjelang tidur. Itu bagus. Untuk apa? Ya untuk memotivasi diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan bocoran halus ya. Bocor halus era sekarang ini kan banyak bocor halus gitu ya. Allah sudah membocorkan
peristiwa yang nanti akan terjadi hari kiamat itu sekarang sudah dibocorkan oleh Allah. Dan mereka berteriak dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti apa? Nyesal kan? Berjanji kalau dikembalikan ke dunia akan berbuat lebih baik daripada yang telah dilakukan. Allah tanya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Sayangnya banyak orang yang tidak mau memikirkan umurnya itu, sehingga nggak muncul fastabiqul khairat. Yang kedua, Allah tanya, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Allah fi kulli ummatin rasul. Allah itu setiap umat diutus rasul untuk memberi peringatan. Nah, bagi yang tidak ketemu rasul, Allah juga beri peringatan. Apa itu? Tumbuhnya uban dan tanggalnya gigi. Itu nasihat tentang kematian. Maka kalau uban tumbuh, jangan kaget. Itu nasihat bahwa tanda kematian sudah muncul. Untuk apa? Untuk fastabiqul khairat. Tapi kalau tumbuhnya uban terus kaget, kok sudah uban loh? Kulitnya keriput, kaget lagi, loh kok tambah keriput? Ya. Kemudian pendengaran, kok pendengaranku semakin berkurang? Akhirnya terjadi penyakit kagetologi. Penyakit kagetan. Nah, karena itu ibu, fastabiqul khairat itu ajaran yang sangat mendasar yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Dan itu punya kita. Agama lain nggak ada fastabiqul khairat. Cari itu, nggak nemu. Ini milik kita. Karena itu kalau bukan kita yang mengamalkan, siapa lagi? Nah, inilah yang saya sampaikan. Masih ada 5 materi lagi tentang fastabiqul khairat. Ini baru berapa ini? 2 ya. Fastabiqul khairat itu agar amal kita nggak minimalis. Yang kedua, agar kita nggak berspekulasi dengan umur. Sambungannya dengan fastabiqul khairat, kita memiliki manhaj untuk mencapai husnul khotimah. Insya Allah akan saya sampaikan bulan depan. Harus datang, kalau nggak datang, harus datang. Biar ada urutannya itu. Dan makalahnya berurutan, biar nanti di rumah dibaca lagi. Kenapa? Kalau nggak disiapkan makalah, mantu-mantunya di sini. Nanti di rumah gede-gede lagi kafe. Karena itu saya selalu berikhtiar sekuat tenaga saya bikinkan makalah. Di pengajian manapun saya buatkan makalah. Untuk apa? Ya nanti makalah kan dibaca ulang. Dengan begitu memori muncul lagi kan. Oh tadi Pak Tony menerangkan ini ketika bahas materi ini. Demikian Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.